Yo, Kang Ibnu. Kenaon, Kang. Hai, selamat datang di podcast Spill and Chill. Kenalin, aku Junei, aku sebagai host di episode 1. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper keren, my MBG, my bestie gue. Di sini ada siapa? Halo guys, my name is Tommy aka Rafa Raja Andika. Tommy, oke boy. My name is Fitrahi aka Bala. Oke. Sebelumnya kita kenalin dulu ya, kenapa sih kita namain podcast kita Spill and Chill. Oke, karena kita tuh mau nge-share cerita, bagi-bagi cerita tapi tetap santai. Jadi kayak kita ya udah random aja ya, mau Betul. bahas apa aja tapi Betul. pokoknya nyantai aja pokoknya. Oke, tujuan kita bikin podcast ini untuk memenuhi tugas komunitas dari Bu Filma. Bu Filma. Tapi kita harap podcast ini tuh bisa Berlanjutan berkelanjutan. kayak ngobrolin tentang apapun nantilah suatu saat Betul. nanti gitu, pengalaman hidup kita lah ya. Betul. Gitu. Untuk topik di episode pertama kita ngambil culture shock saat pertama kali masuk kampus. Kenapa ya kita pilih topik ini? Ya mungkin karena terlalu ini ya, kan kita juga kan udah sering ngalamin gini di kampus, jadi ya Betul. lumayan relate lah bagi kita gini. Sehari-hari banget ya. Ya apalagi kan kita di kampus sudah berapa semester ya? 12. 6 dong. 12 tahun ini aja weh meren. Aduh 12 semester. Kita udah kayak ada di tingkatan yang udah akhir banget ya. Betul. Terus kita juga bakal buat bagi-bagi pengalaman nggak sih buat ke maba-maba. Oke. Karena kita ngebahas culture shock nih. Ekspektasi sebelum kuliah dan setelah masuk kuliah tuh kayak gimana sih kalau misalnya dari kalian? Yang pasti kalau ekspektasi mah ya besar, tapi kalau boleh cerita ya, sebenarnya dari awal tuh sebenarnya kita gak mau kuliah. Kenapa Jadi tuh? soalnya karena udah malas belajar, mungkinnya di SMA kayak hitung-hitungan, terus misalkan harus ngerjain tugas segala macam itu gini. Jadi kayak sebisa mungkin gak mau gitu. Pengennya tuh langsung kerja gini nyari uang. Apalagi kan kalau laki-laki mah kan benar-benar harus dituntut buat kerja gini. Ya, Cuman katanya kata si mama dulu teh katanya senang Rapa senang nama jadi OB hunkul gitu udah boga-boga SID senang. Jadi yang dapat gelar juga susah ya Ya. buat kerja. Jadi si mama teh nawarin senang udah weh senang kuliah dulu sekarang mah senang jadi gitu. Jadi pas itu juga bingung mau milih jurusan apa jadi ya udah weh masuk ke Ilkom. Tapi ya ekspektasi mah ya gitu gini ya. Sesuai gak? Ngebayangin dari sebelum masuk ternyata pas masuk Sebenarnya disebut sesuai nggak sesuai ya bingung ya. Cuman untuk awalan mah kayak ya pasti ngerasa nggak sesuai. Soalnya kan kalau nonton di film-film mah gini di perkuliahan teh kayak benar-benar ruang gitu kayak nugas segala macam kayak sibuk bener banget, sibuk padat banget ya. ya kayak benar-benar kerjain tugas kayak segala macam gitulah. Ternyata pas masuk kuliah tidak sesantai itu. Kalau kita kalau dibilang nyelse aja Nyelse sebenarnya. banget, malahan. Nyelse banget. Chill banget. Chill. Oke, kalau dari Tapi, Fitrahi? kalau dari aku mah nggak jauh beda sih ya sama si Tommy gitu. Soalnya aku juga gap year. Terus emang 1 tahun teh emang full kerja gitu. Dan emang udah jenuh sama kerjaan jadi ya udahlah buat kuliah gitu. Tapi pengennya teh si jurusan yang emang ada hitung-hitungan. Bener. Udah males ngitung Ya, aja jauh pokoknya beda ya. sebenarnya sama si Tommy. Tapi ternyata ada tapi ya nggak apa-apa. Satu dua mah ya. Dikit lah ya. Dikit. Oke, kalau untuk pengalaman awal kampus kayak di ospek, terus adaptasi pas awalnya ketemu teman-teman baru tuh kayak gimana? Mau aku dari dulu, aku dari Dari aku dulu, dari Oke aku dulu. baik. Dari Bang Bawar ya? Tapi nanti jawaban aku diambil dong. Bukan gitu. Oke. Kalau dari aku mah sebenarnya culture shock tuh banyak ya dari masuk kuliah tuh jadi ternyata si maba-maba ini teh bukan dari fresh graduate jadi banyaknya juga Gimana aja ada kamu yang, kan ya? ya ada yang gap year 2 tahun, ada yang gap year 7 semester. Ada kayak gitu? Karena ada yang pindahan Oh my juga, God. kayak misalnya udah kuliah di Ternyata, sini, betul, udah betul. setahun ternyata pindah juga ke sini, kata ya gara-gara apa? Mungkin ada. Ternyata lebih alasan. cocok di Sanggabuana ya? Iya ternyata. mungkin, soalnya kayak bertahan lama kan di sini mah emang udah nyambung. Betul. Aman. Terus emang si orang-orangnya juga kayak emang kan kelihatan dari awal tuh kayak asing banget gitu. Ternyata pas diajak ngobrol, wah ternyata asik juga gitu kayak bisa bagi-bagi pengalaman sebelumnya masuk kuliah tuh kayak gimana gitu. Terus sekolah di mana gitu. Cuman kalau dari aku mah dari segi misalkan aspek itu mah ya pasti udah ya. Soalnya mau dimanapun kita ditempatkan gitu, pasti ada namanya kita pengenalan lingkungan ya di lingkungan Betul. baru. Cuman ya emang itu mah ada expect kayak bakal ada apa-apanya gitu.
Terus dari segi pertemanan, tapi kalau dari segi pertemanan itu yang menurut aku jadi bagi kayak oh jadi ini hal baru gini. Soalnya kan beda ya pertemanan, siklus pertemanan di SMA sama di perkuliahan Beda mungkin banget, ya. beda Kayak misalkan di SMA mungkin gini. Kalau misalkan pertemanan teh udah sama sekolah teh benar-benar 3 tahun, ada yang dipindah-pindah cuman jarang ya. Biasanya tuh kayak teman-temannya tuh cuman itu doang. Jadi kayak ruang lingkupnya lumayan kecil mungkin ya. Iya. Jadi dari antar kelasnya juga lumayan bisa kenalnya tuh benar-benar kenal ya, walaupun nggak kenal tahu. Cuman kayak kalau di ruang lingkup kuliah tuh kayak beda. Kayak misalkan kita teh Lebih ke random sih. Ya, lebih ke random. Apalagi kita tiap matkulnya beda-beda Ya. kelasnya ya, jadi beda-beda orangnya juga. ya. Terus apalagi di kampus kita mah kan kayak benar-benar milih kelas ya, benar-benar nggak dipaketin gitu. War banget ya, war banget sumpah. Lewat ngeliat BTS tahu. Sumpah lebih sih. Iya, makanya itu jadi kayak misalkan nggak dapat kelas ini ya awalnya pengen kelas sama Iya. kita terakhir mungkin. Cuman gara-gara kalah war jadi beda. Terus dia harus kenal orang baru lagi. Tuh. Tiap hari kita pasti ada orang baru gitu di hidup kita. Benar-benar terus beradaptasi ya. Ya, Mungkin buat di awal semester cukup berat ya, kita harus kenalan sama orang baru, tapi di semester 6 karena udah banyak yang kenal, jadi Betul. kayak mau random kelas pun gak apa-apa banget. Gak apa-apa. malahan ada orang yang ini juga ya udahlah kenalan gitu. Cuman kayak ngerasa jadi gampang kenal gitu, Betul. mungkin kayak relasinya udah lumayan banyak mungkinnya, nggak kayak dulu. Kayak dulu mah aku waktu di ospek juga gitu ya, waktu di Promaba kan aku kemana-mana sendirian, lihat yang lain kayak bergerombol segala macam, mungkin dari teman SMA-nya mungkin Ada ya. yang bareng ya. Ada yang bareng, misalkan Fitra Wima udah bertujuh, udah berenam, aku Ya. sendiri. Dia udah punya circle ya. Aku sendiri we gini. Ya karena jujur emang dari awal tuh emang ngeliat banyak orang tuh kayak emang sendiri Ya. gitu, sendiri kemana-mana kayak. Tapi emang kamu ngeliat aku sendiri gitu? Enggak, karena Emang emang kelihatan. belum. Emang bolor. Ya sesuai nama, sesuai nama. Enggak, Kenapa maksudnya- namanya Sorry ya, Kolor? sorry ya. Kirain bukan kamu gitu gitu. Wah, emang nggak Asal- Tapi ternyata asalnya mau diajak, kayaknya itu Ilkom juga deh. Iya. Gitu. Asalnya mau diajak sama aku Asalnya sama, ya. Asalnya. sama si kuring itu. Oh si kuring, oh Iya. satu lagi ya. berarti kalau misalnya secara adaptasi emang pas awal jadi maba tuh emang agak susah ya, tapi Susah ternyata banget. makin sini makin seru, apalagi di Ilkom kita di Ya. Visipu gini Karena banget sudah sumpah. beradaptasi. Sesuai tagline fisik 1. Nah, gimana guys? Visip 1. Coba kita isi berapa kita? Coba satu. Visip. Apa ya? Tapi Waiter. Kita minum. Haus ya, aduh. Haus gak sih? Waiter. Yatno, Mau masuk Yatno. ke segmen berikutnya nih soalnya. Iya, Yatno, Yatno. Mau yeping lagi nih, isinya kan kita hobi banget ya yeping, Ilkom banget. Kayak perlu asupan kafein gitu. Ih. Wih, air asli ini. Cheers dulu gak sih? Itu Semoga. yang satu lagi. Ya, semoga. Sorry, Yatno. Nah. Cheers dulu. Set. 1, 2, 3, cheers. Cheers. Udah setelan babe-babe banget ya, kayak pakai sarung. Minum kopi, makan gorengan, Udah sesuai pusing banget umur. sama diri sendiri sekarang. Oke, tadi kita ngobrolin mengenai ekspektasi versus realita sebelum masuk kuliah, adaptasinya, aspeknya atau pengalamannya. Nah, kalau sekarang culture shock mengenai kayak akademiknya, kayak tugasnya, cara ngajar dosennya itu kayak gimana kalau di kampus kita nih menurut kalian? Wah, kalau culture shock sih jujur lumayan banyak ya, apalagi dari Banyak segi banget kampus, sih, dari bukan segi banyak, kampus bukan ya. banyak. Soalnya kebanyakan kalau di SMA tuh misalkan tugas gitu biasanya tuh kayak di PR-nya tuh cuma sehari, besoknya dikumpulin lagi. Terus misalkan si dosennya atau si gurunya ngajarin, detik itu juga harus dikumpulin dinilai di depan. Cuman untuk sekarang kayak misalkan malahan untuk buku satu pun kayak cukup gini. Biar apalagi sekarang mah di semester 6 aku rasa kayaknya belum tulis deh sampai sekarang. Sumpah? Benar. Bukunya benar-benar kosong, paling cuma buat coret-coret doang atau buat ngapain gitu. Jadi Asal bawa buku aja asal ya bawa buku kayaknya. aja. Terus cuman ya dari segi tugas jujur kadang bikin lumayan stres, apalagi kan ya benar-benar sekarang mah benar-benar harus bikin proyek segala macam, atau bikin ini itu. Apalagi kan itu teh dari segi pemikiran, belum lagi dari segi uang segala macam kan harus beli ini beli itu. Banyak proyekan ya, Banget FYI proyekan. kita Cuman, di semester 6 ya, banyak banget Banyak proyekan. banget. Cuman ya dari positifnya ya jadi benar-benar ngerasain oh ternyata gini ya dunia yang dulu pernah aku lihat teh kayak bikin film, bikin berita segala macam Kerasa banget ya liatnya. kayak ngerasa oh jadi ini ya profesi dulu yang aku suka lihat yang suka ini tuh ternyata juga ngalamin gitu ya, walaupun cuma sebatas kayak project, cuman kayak sebatas kayak tahu doang, tapi sekarang ngerasain gitu. Jadi ngalamin ya. Ya, jadi kita sendiri ngalamin. Tapi itu masuk ke kehidupan dewasa. Ya,
jadi kayak Oh. jadi asik lah. Kita jadi kayak kakak-kakak dewasa yang dibayangkan pas kita Betul. kecil, ya gak sih? Walaupun kadang sekarang suka ngerasa kayaknya aku belum siap untuk dewasa. Iya jujur sama. Kalau dari aku tadi kan dia bilang di segi tugas dan kuliah ya. Kalau dari aku mah kayaknya dari segi outfit sih. Outfit Hmm, gimana tuh Sama outfit? si tongkrongannya. Dan biasanya kalau dulu mah kan udah benar-benar ditentuin kan kayak Ya. pakai abu, ada baju batik, Hari terus Senin kamu- apa, hari ya, Selasa apa udah gitu. Kalau sekarang ya udah bebas mau hari Senin pakai apa, kayak apa gitu. Terus dari segi tongkrongannya sih lebih ke benar-benar lebih nyambung. ke ya terus yang kayak lebih guyup sih daripada sekolah gitu. Beda angkatan juga terguyup Ya, Ya. beda angkatan. Karena kan kalau dulu mah kadang suka ada gapnya gini. Ya, yang angkatan ini, angkatan ini. Ya, angkatan ini sama ini doang, angkatan ini sama ini doang. Sekarang mah chill aja, Chill chill aja, aja. makanya kita Gabung-gabung aja kan. Kalau tadi kan ngomongin tentang tugas, kalau misalnya cara ngajar dosennya gimana nih kalau di kelas? jalan dulu. ya Sebenarnya mah untuk si dosennya, untuk si dosen itu nggak jauh beda sama si SMA kalau dari aku mah. Cuma bener dari si tugas-tugasnya emang dibedain jangka waktu pengerjaannya, ada yang minggu kayak gitu-gitu. Apalagi pas tugas proyek ya, Iya. proyek kan bisa jangka waktunya 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan, gitu, bahkan 1 semester. Itu sih yang bikin ngerasa kayak oh ternyata ini kehidupan kuliahnya gitu. Beda banget sama SMA sama SMP gitu. paling kalau dari aku mah dari segi pengajaran ya mungkin sama juga ya kayak dari tugas segala macam gitu. Cuman kayak dari aku tadi teh apa namanya teh kayak ya misalkan kalau kita teh benar-benar harus belajar sendiri nyari sendiri Betul. kayak misalkan Harus lebih inisiatif Iya, ya. harus lebih inisiatif Jangan segala kayak macam nunggu disuruh gitu. Iya, nunggu disuruh segala macam. Terus yang aku rasain sekarang tuh kalau misalkan ada UAS UTS-nya nggak ngapalin gini. Iya, Ya, sumpah Nggak bikin ngapalin. capek banget. Kalau sekarang mah paling kalau UAS teh kadang diganti sama proyek, kita harus ngapain. Kalau nggak ya, kalaupun ada soal ya udah gini yang kita pelajari. Cuman kan kalau dulu mah benar-benar kalau kita UAS teh vibes si UAS atau Iya, UTS itu kerasa kerasa banget banget. ya. Itu Kita kayak harus apa ngapalin, banget. harus benar-benar ngumpulin buku paket, Betul, betul. apapun gitu. Jadi kita tuh benar-benar ngapalin lah gitu Sampai sampai catatan. sampai dulu mah si mama tuh suka nanya terus ngapal kencang gini. Ayo sekarang mah gini nyalse, yang penting mah nilai bagus udah Si gitu. bapak, si bapak. Si bapak mah Nyalse, we. bapak mah nyalse nontonin lah si bapak Betul mah banget. Bapak habis. gimana Oke. Akhir. ya gitu. Tadi kan kita udah ngomongin tentang di kelas nih. Kalau misalnya di luar kelas kayak kesibukannya kita kan ada yang organisasi, ada juga yang non organisasi. Apa aku Kamu organisasi enggak ya? Enggak. Kalau kamu ini Organisasi. banget. boleh dong diobrolin di sini kayak gimana nih Sok, dari kehidupan di luar organisasi akademik. atau non organisasi dulu? Organisasi dulu lah ya. Boleh. Kalau dari organisasi mah sebenarnya nggak jauh beda ya, kayak paling ngejalin proker. Terus kalau misalnya di awal terus ada kaderisasi kayak Betul. gitu-gitu. Tapi kalau misalnya buat manajemen waktunya susah nggak sih kayak antara organisasi sama belajar di kampus? Untuk manajemen waktunya enggak sih, nggak susah sama sekali ya, itu mah tergantung ke kitanya aja. Ke kitanya bisa atau enggaknya gini. Kalau dari aku mah emang bisa-bisa aja gitu dan fleksibel, organisasi masuk, kelas juga masuk gitu. Jadi nilai besar, organisasi juga Besar. terus gitu. Harus balance aja Ya, ya, seimbang sebenarnya harus bisa antara organisasi nyimbangin. sama akademik kayak Betul. gimana. Apalagi kepanitiaan kan. Betul. Kalau lagi sibuk banget guys Betul. panitia, sumpah. Kalau lagi santai ya Mendekati hari H santai. sih, mendekati hari H. Betul. Kalau dari kamu gimana Nah. nih yang nggak organisasi? Kok ada pakai penekanan ya? Enggak lah, Enggak. terdengar sarkas ya emang. Iya, kedenger banget. Oke, boleh. Kalau dari aku, sebenarnya aku nggak ikut organisasi juga kayak punya alasannya sendiri juga. Soalnya aku teh kalau harus fokus satu teh benar-benar satu, gak bisa kebagi dua. Jadi aku teh kayak gak bisa ngejalanin dua hal sekaligus dalam satu waktu. Jadi kenapa aku memilih kayak buat kuliah umum aja nggak ambil himpunan teh organisasi teh karena aku teh takut kalau misalnya aku ikut itu teh yang satu sama aku teh terabaikan gini. Jadi kayak aku teh pengen fokus kuliah aja, tapi bukan berarti aku benar-benar nggak berkegiatan gitu. Aku mah lebih ke fokusnya ke panitiaan. Nah dari situ juga sebenarnya selalu banyak hal yang aku tinggalin gini. Jadi pas aku dipikir-pikir lagi, oh ternyata benernya ini gara-gara aku nggak masuk himpunan teh gara-gara ini. Soalnya dari kemarin pun kalau misalkan aku ikut ke panitiaan kayak panitia ospek, panitia segala macam hiburan gitu di kampus,
kayak kalau misalkan waktu itu kayak benar-benar aku tuh kayak malas kuliah, kayak malas masuk kelas, kayak misalkan udah di kampus tapi kalau misalkan ada yang ngajak ke kelas ke DIW lah, mending diskusi atau segala macam. Jadi kayak gitulah kenapa aku alasannya nggak masuk himpunan atau segala macam teh. Jadi kalau misalkan disebut sibuk, nggak terlalu sibuk, cuman kalau disebut kayak terlalu nyasa juga enggak gitu, masih punya tujuan untuk dipikirin gitu. Tapi so far kamu banyak benefitnya kan ya ikut kepanitiaan di kampus. Gua banyak banget ya. Banyak banget. Jadi tahu, jadi serba tahu gitu. Jadi walaupun aku gak ikut ke himpunan segala macam, tapi aku seenggaknya tahu gini, si ruang lingkup si jalan si himpunan itu kayak gimana ya, walaupun gak sampai ke dalam-dalamnya ya mungkin, cuman untuk di luarannya kayak kalau bikin acara gitu oh jadi gini ternyata, oh rapatnya gini, oh diskusi gini, jadi tahu lah. Di acara kan kita suka ada aja patungan ya, ngeluarin Iya. uang sendiri, terus kita Iya, semester 6 betul. lagi banyak proyekan juga. Betul. Itu gimana sih cara kalian ngebagi memanage uangnya antara uang jajan kalian, terus sama makan juga kan kita jajan di kampus ya, Iya. makanan berat setiap hari loh. Jadi kebutuhan pria ya. Tapi sejauh ini kalian aman gak sih tentang manage keuangan selama kalian perkuliahan? Untuk memanage keuangan sepertinya aman-aman aja ya. Aman aja. Bukan Alhamdulillah nggak ya. terlalu aman sih, In this cuma- economy In loh. this ekonomi Ekonomi. lumayan aman. Karena balik lagi untuk makan tuh bisa bawa bekal dari Nah, rumah. betul. Itu Makan tuh. tips agar hemat. Tips and Betul. trick. Untuk paling uang habis tuh karena emang jajan-jajannya kecil, terus karena rokok dan kopi aja. Ya, Ya. betul. Kalau betul. coba itu ya, Itu rokok kalau and kelihatan coffee dong. is Ya. must. Itu pun kalau yang ngerokok, yang nggak ngerokok jangan sampai ngerokok. Tapi jajan paling. Jajan. Jajan tangan. Iya. Ya gitu kalau misalkan dari segi ekonomi lagi uang mah gitu, Iya. emang lumayan berat sih jujur. Kadang suka ada hal-hal yang benar-benar kita Urgent harus banget ya, urgent banget. tiba-tiba harus ke kopi lah, tiba-tiba harus adunan ini itu, apalagi tadi kebutuhan yang disebut. Makanya kadang kalau benar-benar mepet tuh ya benar-benar harus dibakal, kalau enggak ya benar-benar nyari yang paling murah tapi kenyang. Makanya kalau mau makan benar-benar dipikir-pikir tuh kayak kadang lebih milih pulang lah kalau nggak ditahan sampai sore gitu daripada harus beli di kampus tapi nggak ngerokok gitu. Untuk laki-laki mah kadang ya Apalagi kalau misalnya punya uang tapi uang itu buat apa terus kita harus nahan-nahan. Ya, gitu. apalagi itu sih paling lihat sulit. lihat orang Tapi bisa ya hal kayak gitu. Bisa. Kalau cewek susah, malah cewek kayak gampang kan buat beli baju, terlalu tapi buat impulsif mungkin makanan, ya. sumpah susahan banget. Terlalu impulsif. Beda-beda kan? Beda-beda. Beda-beda. Tergantung sih ya. Soalnya kita mah jujur ada rewok ya. Jadi emang gitu kita mah kalau dari uang teh ya walaupun harus benar-benar menggunakan si jurus ya minta ini minta itu kadang Ya, kan karena- nambut kelas sekali Karena emang mungkin cowok emang gak gengsi ya. ya gak gengsian soalnya kalau benar-benar udah temenan kayak benar-benar udah ini gitu Ya mau minta rokok, Ya. minta apa sekalipun ya udah bisa. Chill aja ya. Chill aja Chill aja. sama chill aja. Oke, karena bentar lagi kan banyak maba nih yang mau daftar udah PPKMB ya. Bentar lagi PPKMB. 3 bulan lagi kan ya? Tips untuk maba cara adaptasi, cari teman dan mengatur waktu, juga kesalahan yang harus dihindari selama kuliah apa aja. Kita kasih tahu ya, barangkali ntar ada maba yang nonton yang mau kuliah di kampus kita, Betul. boleh kasih ya tipsnya. Balik lagi ke cara adaptasi mungkin dari awal ya. Untuk cara adaptasinya mah nggak ada caranya sih sebenarnya emang Balik lagi makanya. ke Kadang masing-masing kadang- ya. kadang beda-beda untuk orang adaptasi dengan lingkungan baru tuh ya langsung bisa kenal tuh segala Ya macam. kalau misalnya bukan so asik ya mending kayak ngajak Suka. ngobrol orang Nah, gitu. ya walaupun Itu kan kadang bukan so cuma asik ya, Ya. awal dari nanyain apa segala macam gitu sih atau dari dari sekolah relasi. dari asal sekolah. Ya. Tapi perlu loh, daripada kita diem-diem tapi ujung-ujungnya Betul. kita nggak punya teman. Betul. Kitanya yang rugi banget ya, ripuh lah gitu. Itu sih enggak sebenarnya nggak ada ya adaptasi teh sebenarnya mah lebih ke ngalir aja sih. Mengalir aja. Gimana orangnya sih. Dan balik lagi kitanya Ya. mau mau eh, mau ikut nyemplung atau enggak. Ya, betul. Apalagi kalau dari segi adaptasi itu ya kadang kalau dari aku sendiri ya, kadang aku tuh benar-benar selalu asing di tempat baru nih. Jadi aku mah harus tipe orang itu harus diajak duluan. Jadi ya mungkin untuk orang-orang nanti gitu yang baru jadi maba segala macam, kalau sebisa mungkin itu benar-benar nyair aja gitu sama yang lain, sebisa mungkin kayak nyari teman, so asik atau nanya-nanya sekali juga nggak apa-apa. Soalnya dari pengalaman aku dulu, kalau misalkan terlalu sendiri gak berani itu tuh jadi malah terus-terusan sendiri gini. Ya. Harus benar-benar nunggu orang lain benar-benar untuk kejemput kita, harus nanya
dari mana, terus sama siapa. Jadi ya lebih baik itu kita mulai dulu lah gitu, apa salahnya gitu, apa ruginya. Kalau ini kan kita jurusan ilmu komunikasi ya, benar-benar harus bisa komunikasi sama orang lain gitu. Apalagi terus dari cari teman gitu ya, walaupun kadang semester awal tuh kadang kita teh benar-benar apa sih Bergerombol. ya, Bergerombol terus kita ya. kayak jadi ngefilter gitu mana yang Ya. teman gitu, kayak seleksi lah gitu untuk awalannya teh. Makin sini Mana malah yang- makin sedikit makin ya. sedikit Mana ya, yang enak dari temen jadi gitu. teman kalau yang cukup kenal gak gitu, jangan setelah gitu benar-benar sendiri atau gara-gara Tapi untung malu. kamu ada yang ngajak ya. Kebayang nggak kalau Iya. kamu nggak ada yang ngajak, dia sendiri loh nggak ada Kalau teman. diinget-inget gitu momennya di taman gitu ya, cuma duduk gitu, terus Kebayang nggak sih si Tommy sendiri? tiba-tiba datang Bayangin. Ibnu, ngiring calitnya terus nanyain perwalian pamuksin, iya terus Lagi disitu calik teh Torojo. Torojo, Kang Ibnu karena karena rokok Kang Ibnu, oh iya perwalian pamuksin, Kamu sih sama dong kayak aku kan Pamuksin kita nggak juga. pernah ketemu. nggak pernah, laki-laki nggak pernah dilihat, Emang gitu. gara-gara malu itu, Bolor kayak aku. loh kok sama-sama bolong. Sorry. Kenapa ke aku Oke sih? lanjut. Untuk ya benar sih, kayak emang harus berani memulai gitu. Berani memulai. Ngajak ngobrol. Betul. Paling dasarnya mah kayak nanya jurusan mana lah. Iya. Paling dasarnya mah nggak Minimal nggak basa-basi lah ya. nggak usah ke nama gini nggak usah. Juga ya, walaupun nggak seangkatan, nggak Jauh sejurusan, juga angkatannya. yang kalaupun nggak sejurusan, aku juga waktu dulu tuh teman pertama kali waktu SD ya dari jadi jurusan. Ya dari aku juga dari teknik ada, manajemen ada. Malahan aku tahu jurusan teh waktu USBD ya, waktu promaba waktu ditanya kamu dari jurusan apa? Adis, nah aku dari jurusan apa? Dari jurusan Ilkom. Ternyata itu satu fakultas. Dulu mah pas waktu berdiri gitu dari fakultas fisik misalkan gitu. Berdiri berdua, nah salin Ilkom kata aku teh. Oh ternyata itu teh satu fakultas yang sama gitu. Karena pas kita ospek awal kampus tuh kan dicampur ya, Ya, tiap kelompoknya ya, beda-beda sama siapapun jurusan. gitu, beda-beda Jadi jurusan. benar-benar asing banget ini jurusan apa nggak tahu. Justru di situ biar kita kenal satu sama lain teh. Ya Gitu. benar. Aduh nggak kerasanya kita udah ngobrolin berapa lama ya? Aduh itu di menit. Mau Jumatan lagi. Iya lagi. Ini cukup lah ya untuk di episode pertama kita. Oke untuk kesimpulannya mungkin buat maba ya, Buat maba. semangat kuliahnya karena worth it sih ya kuliah, nggak Emang kayak worth it banget. Bener. sepusing yang kalian bayangin. Lebih worth it kuliah daripada sekolah. Ya walaupun ada tagline sebenarnya si mahasiswa teh pengangguran yang berkelas katanya ya. Soalnya benar-benar ada aja gitu. Cuman itu teh kadang jadi awal untuk semuanya gini, tentang untuk relasi segala macam. Apalagi kan sekarang mah kuliah bisa sambil kerja ya. Jadi gak ada salahnya gitu kuliah gitu sambil kerja atau sambil apapun gitu. Jadi gak ada alasannya gitulah untuk berhenti pendidikan lah gitu. Ya kadang tapi alasan orang kan beda-beda gitu. Cuman kalau bisa mungkin untuk bisa kuliah ya kenapa enggak gitu. Nah kan ini POV dari Ya. kita yang kuliah gitu Ya ya. betul sekali. Betul. Diskriminasi yang tidak kuliah. Untuk teaser episode setelah ini kita akan berbicara mengenai kampus juga, yaitu organisasi kampus worth it atau enggak. Itu betul sekali. ditunggu ya. Aduh. Nanti bintang tamunya bisa jadi yang ini, Iya. bisa jadi juga yang Lain lain. ya sanes lah. Isi butuh untuk sanes mencegah abidenya. Jadi itu aja. Isi butuh. Oke kita sebelum kasih kita punya tagline, ingat nggak? Apa? Lihat ya, pemirsa lihat ya. Liatin dulu. Di tagline kita. Kalau misalnya aku bilang spill and chill, kalian jawab spill your story and stay chill gitu. Story and stay chill. Spill your story and Fokus. Oke. Spill your story and stay chill gitu ya. Oh, spill your Aku story. aba-aba komando satu Boleh, komando, tiga. komando. Oke 1 2 3. Spill and chill. Spill your story and stay chill. Dadah. Dadah. See you di next episode. Bye.